sering wudu itu nanti akan lebih mudah dikenali oleh Kanjeng Nabi. Hadas kecil itu sesuatu yang membuat kita itu tidak boleh melakukan sholat. Hadas besar pun demikian. Tapi hadas kecil itu nanti mewajibkan seseorang itu harus berwudu ketika ingin menghilangkannya. Hadas kecil ya contohnya kados pipis, kados ketut, kados buang air besar, kados bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah, itu juga menyebabkan orang mempunyai hadas kecil. Nah, cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yaitu dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu. Nanti alternatifnya tayamum ketika tidak memungkinkan berwudu. Nah, wudu yang sesuai itu bagaimana? Jadi insyaallah malam hari ini kita bahas masalah wudu dulu. Biar wudu yang kita lakukan tiap akan sholat, tiap akan melakukan ibadah yang mengharuskan seseorang itu dalam keadaan suci dari hadas kecil itu benar-benar kita yakini sudah sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tata cara wudu itu maksud dari Kanjeng Nabi secara mutawatir. Kanjeng Nabi mencontohkan tata cara wudu kemudian dilihat oleh para sahabat. Sahabat memberikan contoh bagaimana wudu yang dulu pernah diajarkan Kanjeng Nabi dilihat oleh tabi'in. Tabi'in kemudian diajarkan ke generasi selanjutnya, kemudian sampai kepada ulama-ulama kita, dan kemudian kita diajarkan bagaimana cara yang beliau dapatkan dari guru-guru sebelumnya. Terus wudu niku maknanipun pekerjaan atau ismun. Jadi kalau wudu niku ismun lil fi'li, nama untuk aktivitas atau pekerjaan yang dimulai dari niat yang disertai membasuh wajah sampai kemudian membasuh anggota wudu yang terakhir yaitu kaki, kemudian tetik. Nanti ada fardunya. Kalau dibaca wawunya di fathah wadu, itu sebutan untuk air yang digunakan untuk wudu. Jadi orang dulu itu zamannya Kanjeng Nabi, seringnya orang kalau wudu itu menggunakan ibrik. Ibrik itu semacam teko. Bertos teko nggih, ceret. Nek teng mriki niku kan pun karena air melimpah terus pakai keran. Atau misal di musola atau masjid itu ada kayak kolam yang kemudian digunakan untuk wudu, itu namanya wadu. Wadu itu air yang memang digunakan atau disiapkan untuk wudu. Ketika air itu hanya disiapkan untuk wudu, maka digunakan untuk hal yang lain tidak boleh. Ketika niatnya khusus untuk wudu. Sama dengan status air-air yang digunakan dengan maksud yang khusus. Zaman dulu itu karena banyak orang musafir dan tidak seperti sekarang, ketika orang bepergian itu warung banyak, rest area ada. Kepengen minum tinggal melipir mencari warung terdekat, toko terdekat, bisa beli air. Zaman dulu tidak seperti itu. Makanya orang-orang zaman dahulu itu ketika kepingin ngamal baik, ngamal takorub, ngamal kurba, ngamal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu diantaranya mereka menyediakan air yang secara khusus diberikan untuk musafir untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Jadi di depan rumah-rumah orang dulu itu kayak semacam ada teko. Ya kalau di sini ya kayak misal kayak galon misal. Terus dikasih dispenser. Dan air itu dikhususkan untuk minum saja.
namanya air musabal. Air musabal itu air yang disiapkan oleh pemiliknya hanya untuk minum. Andai kan digunakan untuk selain minum, maka hukumnya tidak boleh. Misal kalau ada orang ngambil, oh tak buat itu tidak boleh, karena memang air ini secara khusus diperuntukkan untuk minum. Sama kayak air yang khusus untuk wudhu saja. Makanya kita perlu hati-hati ketika tahu oh, ini air hanya digunakan untuk wudhu, berarti sebaiknya tidak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya bukan toharo. Okay. Lah wadu itu sebutan untuk air yang disiapkan untuk berwudu. Jadi ada istilah wudhu, ada istilah wadu. Wudhu itu pekerjaannya, wadu sebutan untuk air yang akan digunakan untuk wudhu. Nah, fardunya wudhu itu apa saja? Biar kita itu semakin mantap dengan wudhu yang kita lakukan. Yang pertama, wudhu itu harus niat. Wudhu itu harus niat. Niatnya bagaimana? Niatnya paling simpel, nawaitul wudhu'a titik. Misal dengan niat wudhu nawaitul wudhu'a, tapi yang jelas niat itu tepatnya di hati. Jadi nggak harus dilafalkan, jangan kerentek kok neng hati. Neng hati aku niat wudhu, ini pun dianggap cukup. Nawaitul wudhu'a, atau misal nawaitu fardul wudhu'i juga boleh. Atau misal nawaitu toharo al-wajibata juga boleh. Ya, meskipun ada yang mengatakan tidak cukup itu, tapi ada yang mengatakan tidak cukup itu. Tapi jelas, kalau jenengan niat dengan simpel, niat nawaitul wudhu'a saja. Atau niat versi lengkap yang jenengan sudah apa, nawaitul wudhu'a li rafil hadasil azhuri fardholillahi ta'ala. Yang jelas kalau ada orang bingung niat wudhu, di hati kok kerentek aku niat wudhu, pun sudah dianggap cukup. Yang jelas niat ini harus disertakan, dibarengkan dengan membasuh wajah. Jadi niatnya itu pas basuh wajah. Nah, ini kita bahas fardu-fardunya dulu sebelum nanti beranjak ke kesunahan-kesunahnya. Jadi niat wudhu pas bareng dengan membasuh wajah. Nah yang kedua, fardunya wudhu itu membasuh wajah. Yang perlu jadi perhatian, wajah itu yang wajib dibasuh itu bagian mana saja. Jadi batas wajah itu kalau dari atas niku tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut orang yang normal, misal ada orang yang namanya nyuwun sewu, misal kayak botak itu ya tetap nanti standarnya pakai orang yang rambutnya tidak botak. Mana biti sya'ar, mulai dibasuh dari sini ila dakon ini dadu. Jenengan kalau wudhu berarti dari sini itu harus kena semua sampai sini. Berarti ini kalau panjang ini sampai sini. Berarti kalau wudhu kalau bisa sampai sini. Jenengan wudhunya kayak tadi. Jadi ada kayak gininya. Kalau jenengan yang bawa ini uang, tulang geram ini yang bawa ini, itu kalau jenengan basuh sampai ke sini, secara otomatis ini kena semua. Jadi kalau wudhu itu nggak usah ngirit-ngirit dalam membasuh. Yang diharuskan ngirit itu airnya. Tapi kalau dalam membasuh jangan terlalu ngepres. Ya biar yang wajib terbasuh itu ya terbasuh. Jadi kalau ulangi lagi. Jadi batas wajah yang wajib dibasuh itu dari ini. Tempat tumbuhnya rambut sampai dadi. Ini lo ulangi ini. Terus kalau dari sisi lebarnya itu ini. Telinga itu loh, pelentingan ini sampai pelentingan lagi. Ini harus kena semua. Nah, kita Fatul Mu'in itu ada anggota kepala namanya naz'ah. Naz'ah itu ini. Terus
enten iki lho, orang itu biasanya kan rambutnya enten sing rodok menjerung enten iki. Putih-putih ini loh. Nah, ini itu sudah termasuk anggota kepala, bukan anggota wajah. Berarti andaikan ini nggak kena, ini sama sini kan lebih ke dalam ini. Ya, biasanya orang kalau nopo itu model rambutnya itu nopo sininya kayak rada botak itu nanti akan kelihatan betul. Naz'a itu anggota bagian sini yang sejajar dengan nasia. Nasia itu ubun-ubun. Nah ubun-ubunnya nang kene berarti lurusnya itu jenenge nopo? Naz'a. Kalau naz'a itu sudah termasuk anggota kepala. Berarti misal nggak terbasuh tidak menjadi masalah karena udah jadi bagian dari kepala, bukan wajah. Berarti jenengan kalau misal wudhu itu harus kena semua. Jadi anggota dari sini sampai sini, nek sakit dipunjuli atau ngepres, sini sampai sini semuanya harus kena semua. Alis harus kena basah. Punya kumis, kumisnya harus kena. Punya niki nopo niki hati-hati izar, okay. Terus niki rawis, okay. Sini itu juga harus kena semua. Jenggot, kalau jenggotnya tidak tebal, itu kulit-kulit yang ada di bawah rambut jenggot itu juga harus kena semua. Jamban atau gordek itu juga harus kena kalau tidak tebal. Nah, tebal itu standarnya ukurannya seberapa? Tebal itu kalau ada orang ngobrol, jenengan ngobrol ngajak ngobrol temennya yang jenggotan, kok jenengan tidak bisa melihat kulit yang ada di sela-sela rambut jenggotnya, berarti itu sudah termasuk kategori tebal. Kalau tebal berarti tidak mengharuskan jenengan kulit itu harus kena. Kalau tebal itu cukup anggota dohirnya saja. Kalau ulangi, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini itu harus kena semua. Padahal jenengan wudhu yo coro Imam Ghazali yo nek iso yo rodok mengisor ngeten iki arep kena gulu sampai sini dibasuh untuk memastikan sininya kena semua. Oke, jadi lahyan ini tulang dua ini. Oke, tulang ini loh di pocokan ini loh gigi geram yang kemudian bertemu di dagu, ini harus kena semua. Itu wajar. Jadi biar jenengan itu kalau wudhu niku, oh aku ngerti ini harus kena. Karena nyuwun saya kadang orang itu kurang perhatian. Ngertinya pokoknya wajah teles, padahal ada batas-batas wajah yang ternyata belum terkena basuhan atau belum terkena. Itu yang kedua, fardu yang kedua. Fardu yang ketiga itu membasuh tangan. Tangan itu mulai ujung jari sampai siku. Ujung jari ini sampai siku. Andaikan ada orang kok jarinya itu kukunya kukunya itu panjangnya 1 meter, berarti kukunya itu wajib dibasuh semua. Karena kuku itu termasuk bagian dari tangan. Jadi kuku mulai ujung jari ini sampai siku. Siku ini harus kena semua. Makanya kalau bisa, kalau wudhu jangan hanya sampai siku, dipunjuli sampai tengah-tengah antara siku dengan apa ini pundak. Rodok migah malih. Karena kalau jenengan basuhnya sampai situ, sikunya kena semua, sikunya rata. Kalau jenengan kok sikunya kok ya dibasuh tapi ya pokoknya sekedar siku, itu ada kekhawatiran nanti itu belum terbasuh secara sempurna. Karena pulau pernah melihat ada orang itu wudhu karena memakai nopo niku kados sweater nggih, sweater niku ngepres. Dados wudune niku ketika sweater niku diwingkis ke atas itu enggak sampai siku. Karena ya terlalu sempit. Akhirnya ketika membasuh tangan itu ya sekenanya saja. Sehingga basuhan tangannya itu belum sempurna. Jadi kalau ulangi malah nggih, kalau tangan itu mulai ujung jari sampai siku, kalau bisa dipunjuli 100 meter. Lah termasuk yang wajib adalah
kulit ataupun sesuatu yang berada di tangan tersebut. Di antaranya nopo bulu. Jadi nek misal kok ono wong duwe bulu kuandel. Bulune misal kok sampai 10 cm. Penuh dengan bulu, itu tetap wajib dibasuh semua. Rambutnya harus kena semua, kulitnya juga harus kena semua. Sampai kemudian yang berada di bawah kuku. Makanya kadang ada orang yang seneng atau gemar memanjangkan kuku jarinya, ya nggak masalah. Asalkan di situ tidak ada kotoran yang mampu mencegah terkenanya air dengan kulit yang ada di bawah kuku. Oke, terlepas ada ulama yang mengatakan ya kalau memang pekerjaannya itu tidak bisa jauh-jauh dari sesuatu yang menyebabkan kukunya itu kena sesuatu yang menghalangi, ya itu mungkin bisa hukumnya maaf, terlepas dari itu tetap kita punya keharusan bahwa anggota-anggota yang harus terbasuh air itu harus benar-benar terbasuh. Jangan sampai ada hail, ada sesuatu yang menghalanginya. Contohnya apa? Kados cat. Oke. Kados cat atau kemudian tik-ek atau kemudian nyuwun sewu, kadang niku ada yang pakai kutek. Kutek niku nggih. Kutek kok sampai menghalangi kukunya kena air saat wudu, berarti tidak sah wudunya. Karena ada orang yang kemudian mengatakan, oh ini kayak semacam kutek, tapi kuteknya itu tembus air. Klaim dari produknya. Tapi ternyata setelah dicek, itu ternyata ya tetap menjadi hail atau penghalang. Nah kalau menjadi penghalang, tentu itu menjadi masalah. Sehingga kalau dalam wudu, maka ketika kutek itu menghalangi sampainya air ke kuku, maka wudunya dihukumi tidak sah. Biasanya wong wadon-wadon ya tadi sing seneng kutekan. Nek kados pacar zaman biyen, kayak hiena-hiena niku lho, sing tinggal menyisakan asarnya saja. Wis ora ono ainnya, udah gak ada bendanya, tinggal bekasnya saja. Itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau ainnya, bendanya itu masih ada, menempel dan menghalangi sampainya air ke kuku atau ke kulit. Itu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan mulai ujung jari sampai siku. Kalau bisa ditunjuk. Terus tanya. Oke, monggo Mas. Kalau misalkan ada yang kena perban, gimana itu? Oke. Kalau misal perbanan, ini nanti tata cara wudunya akan berbeda. Jadi ada istilah di fikih itu namanya sofibul jabair atau sofibul jabiro. Orang-orang yang memakai perban. Kalau perbannya itu di anggota tubuh bagian wudu, contohnya kayak tangan, kita kotakan Mas Widi, itu nanti cara wudunya ngeten Mas. Kalau kewajiban kita kan tadi kalau tangan harus dibasuh. Yang namanya membasuh itu ada air yang mengalir. Ketika orang misal kecelakaan dan tangannya diperban, otomatis dokter akan menganjurkan ini supaya cepat sembuh, jangan terkena air terlebih dahulu. Sehingga yang mungkin bisa ia lakukan adalah dengan cara diusap. Ini masih dengan cara diusap. Nah caranya ngeten Mas, ada beberapa hal yang dilakukan dengan konsekuensi yang berbeda. Contohnya ngeten, enten yang wudu, tangannya perbanan, wudunya kados biasa. Tapi tangan yang perbanan tadi itu cukup diusap. Setelah itu orangnya tayamum. Nah, nanti ketika dia sholat Mas, sholatnya itu bisa besok kalau sudah sembuh wajib dikodoi atau diulangi, bukan dikodoi, ya diulangi. Ada yang tidak
usah diulangi, artinya sudah cukup. Lah bedanya apa? Bedanya ngeten. Kalau dia memakai perban sebelum tangannya diperban kok dalam kondisi punya wudhu, dalam kondisi suci, itu nanti ketika dia dengan cara sesuci tadi mas, wudhu terus tayamum sebagai pengganti nopo musab tadi, ya, itu nanti beliau nggak usah, orang tadi nggak usah mengulangi sholatnya. Sholatnya udah dianggap cukup. Dengan catatan dong, pas masang perban dalam keadaan apa? Suci atau punya wudhu. Tapi kan jarang mas. Biasanya kalau kecelakaan langsung pasang perban dan itu kebanyakan tidak dalam keadaan apa? Suci. Itu pertama. Yang kedua, masang perbannya nggak boleh anggota yang sehat itu banyak yang banyak yang kemudian diperban. Artinya ngeten, anggota sehat yang boleh diperban adalah anggota yang kira-kira dibutuhkan untuk memasang perban atau gips. Kayak contohkan, misalnya dalam masang gips atau perban, orang itu butuh mungkin misal 5 cm misal 5 cm sebelah kanan dan 5 cm sebelah kirinya luka. Misal ini, menurut dokter butuh segitu. Sebagai nopo niki gips misal. Kok lebih? Jadi lebih banyak lebih dari 5 cm mas, itu berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya anggota sehat yang ikut ke perban adalah anggota sehat yang memang dibutuhkan untuk memasang gips atau memasang perban tersebut. Jadi kalau misal jenengan tanya, orang yang tadi perbanan, misal karena kecelakaan, itu nanti tata cara bersucinya gimana ya kayak tadi. Jadi wudhu, tangan yang perbanan jangan dibasuh. Kalau dibasuh ya nanti menurut dokter akan memperlama penyembuhan atau misal apa nih selain memperlama menyebabkan misal kok tambah parah misal. Jangan dibasuh, diusap mawar. Tapi kemudian ada alternatif tayamum mas. Setelah itu wudhu tayamum. Nah, baru itu nembe sholat. Nah, kalau belum memenuhi syarat tadi, besok kalau sudah sembuh, sudah normal, perlu mengulangi sholat yang ia lakukan selama dia dalam kondisi tangannya diperban. Terus ngoten mas. Jadi itu untuk anggota, maupun itu anggota yang wajib, maupun itu yang diperban itu anggota termasuk anggota wudhu dan anggota tayamum. Terus ngoten mas. Nah, rata-rata yang terjadi di lapangan, orang itu kalau kemudian keperban, jangankan kemudian wudhu tayamum, kadang sholat itu nggih-nggoan sengkuwae lah totalan misal. Totalan pun nek waras nek mari ini lagi sholat qodhu tadi. Tapi perlu diketahui, jadi jenengan ngaji itu jenengan akhirnya tahu. Oh berarti ya tetap wajib nopo wudhu, terus karena ada anggota wudhu yang keperban sehingga tidak terbasuh, artinya kan tidak memenuhi syarat karena harus nopo dibasuh pakai setelah wudhu kemudian melakukan tayamum. Terus ngoten mas. Kemudian yang keempat berarti yang keempat. Mungkin kayak jenengan kita sistemnya itu diskusi mas. Misal jenengan punya pertanyaan nanti ditangkap-tangkap mawon. Biar nopo biar unek-unek yang ada di hati jenengan itu nanti bisa tersampaikan. Terus keperduan yang selanjutnya yang nomor 4 berarti yang nomor 4 adalah membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu menurut Imam Syafi'i meskipun hanya sebagian dari satu helai rambut. Jadi sebagian kepala itu misal ada satu rambut sing paling dawa siji tok, terus jenengan basuh hanya sebagian tok ngeten. Usapil ngoten mawon itu pun cukup. Karena menurut mazhab Syafi'i sing penting ada bagian kepala yang diusap. Terus misal jenengan wudu berminyakan ning kantor. Misal jenengan ngantor dinas berminyakan iki mosok tak usap kabeh. Jenengan tutul tok ngeten ten sebelah mriki pun cekap. Jadi yang
diwajibkan itu mengusap sebagian kepala. Bisa terwakilkan oleh rambut ketika memang di kepalanya itu ada rambut. Nah, sekarang kalau rambutnya itu di luar batas kepala, rambutnya dowo, sepunggung misal, yang diusap hanya ujung yang ada di punggung, itu nggak sah. Karena dia mengusap rambut yang berada di luar batas kepala. Kecuali kalau rambutnya panjang, terus digelung ke atas kayak gini, terus diusap bagian sininya, meskipun karena pucuk yang ketika kemudian dilepas ternyata udah di keluar kepala, itu nggak jadi masalah. Yang penting ketika mengusap kepala, rambut yang kena itu masih berada di bagian kepala, di batas kepala. Jadi jenengan mau ngusap bagian sini, bagian belakang, bagian samping sini, itu nggak jadi masalah, asalkan yang jenengan usap masih batas kepala. Oke. Nah, terkait perbedaan mosok seperti kok, itu madzhab Syafi'i. Kalau madzhab yang lain, contohnya kayak misal madzhab Maliki itu malah disuruh usap semua. Kalau Abu Hanifah, yo minimal yo kadar ubun-ubun, jadi ngusapnya yo kadar sementen minimal. Ini kan dikali Abu Hanifah. Karena menurut Abu Hanifah ada riwayat yang mengatakan tidak pernah Kanjeng Nabi itu terlihat mengusap kepalanya kurang dari kadar ubun-ubun. Sehingga kemudian berpendapat yo ngusap kepala yo paling minimal yo pas ubun. Tapi terlepas itu, kalau menurut madzhab Syafi'i sithik tok sepetil satu helai rambut, bahkan sebagian dari satu helai rambut itu sudah dianggap cukup. Meskipun ada yang mengatakan enggak, yo minimal yo 3, sama kayak orang tahallul ketika umroh, ketika haji kan minimal ya dipotong 3 helai rambut. Enggak, Imam Syafi'i tetap bersikukuh separuh, ba'du sya'rotin wahidatin cukup. Separuh, 1 helai rambut sudah cukup. Karena apa? Karena itu sudah dikategorikan mengusap kepala. Terus misalnya tiang dicolek kepala sekedik mawon, orang pasti protes, jangan nyolek kepala. Meskipun yang dicolek hanya sebagian. Jadi itu itu pendapatnya Imam Syafi'i. Karena memang ayat Quran ini itu wasaku biru usikum, ada huruf ba-nya, ba yang bermakna dia yang artinya sebagian, itu kepala. Kemudian yang kelima, wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Berarti kaki itu yang wajib dibasuh adalah mulai telapak sampai mata kaki. Yo nek saged dikunjungi sampai betis. Ben roti domo, jangan terlalu ngepres. Nah, yang jadi catatan kaki yang wajib dibasuh, makanya kitab-kitab Fathul Mu'in ini diceritakan. Misal ada kasus enten tiyang kecocok rine itu nyocok sikil. Nek rine niku kok sebagian kok di luar kaki, artinya ada bagian ri yang berada di luar, maka hukum mencabut rine wajib. Rini itu wajib dicabut, engkau bekas sing bolong itu wajib kena air, wajib dibasuh. Kecuali kalau rini itu misal saking cilik, saking tipis, kecocok rini langsung menjeruk. Lah kalau seperti itu maka ri tersebut sudah termasuk anggota batin, berarti tidak punya keharusan dalam hal ini kudu dicabut, tidak harus. Tapi ya nek cara kesehatan ben aman itu dicabut. Tapi ketika sudah dicabut ada bekas cabutannya, bolong, berarti lubang yang ditimbulkan itu wajib kena. Makanya kados yang sing terjadi teng sawah yang sering tidak pakai alas kaki, pecah-pecah, enten lubangi misal, itu semuanya harus kena air. Makanya sing kudune niku ngangge nopo? Keran yang mancur dari atas ke bawah. Pecah-pecahan itu harus diperhatikan betul.
Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan wailun lil aqabi minan nar. Neraka wae itu diancamkan untuk orang-orang yang punya tumit. Loh, kalau jenengan kan semuanya punya tumit. Ada masalah apa dengan tumit? Kalian Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu sebelum menghentikan Kanjeng Nabi, beliau memberikan keterangan asbihul wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi wudu kudu disempurnakan karena Kanjeng Nabi pernah ngendikan wong sing wudune bagian tumite tidak dibasuh secara sempurna maka diancam masuk neraka. Loh, kok bisa? Karena wudunya nggak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya itu juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, diancam masuk neraka di wajah. Nah ini yang perlu diperhatikan bagian kaki. Lalu misalnya nantinya kaki ini melepuh, panas melepuh. Jerune dan banyune nih kalau biasa nih kok. Apakah wajib disobek? Enggak wajib disobek. Nanti kalau sudah sobek, maka bagian dalam sobekannya harus ikut terbasuh. Kecuali nanti setelah disobek kok terus rapet mali. Nah kalau rapet mali berarti nggak harus disobek mali, enggak. Kalau wis rapet ya berarti sudah menjadi anggota luar semua. Tapi kalau sobek maka anggota yang semula termasuk anggota dalam karena sobek akhirnya menjadi anggota luar. Kalau anggota luar berarti harus dibasuh semuanya. Itu kaki. Ya, makanya kenapa kok di masjid musola itu seringkali kok kemudian dibangun rijian kaki. Itu untuk mengantisipasi kalau ada bagian-bagian kaki yang tidak terbasuh secara sempurna. Baru kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu mulai awal hingga akhir. Mulai niat yang disertai membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, kemudian tertib. Itu fardunya wudhu. Selain itu hukumnya sunnah. Berkumur sunnah, baca bismillah sunnah, siwakan atau sikat gigi sebelum wudhu sunnah, memasukkan air ke dalam hidung diserot sunnah, kemudian dikeluarkan sunnah, mengusap telinga sunnah, nuli-nuli wudhunya cepet-cepetan, orang dipisah ngantos ada anggota yang kemudian sudah kering terlebih dahulu sebelum membasuh nopo niku anggota berikutnya, itu juga sunnah. Terus nopo malih tidak diandui, itu juga sunnah. Jadi meninggalkan ngandui nalikane wudhu itu juga nopo sunnah. Karena enten pengendikan tetesan-tetesan wudhu niku ketika netes itu dosa-dosa ini jenengan itu rontok. Makanya kemudian ada anjuran nek berwudhu ampun nopo diandui. Tapi ya pada kondisi subuh-subuh anyes jenengan terpaksa wadura kuat yo gak masalah. Itu sunnah. Itu di antara beberapa kesunahan apa? Kesunahan wudhu. Jadi kemudian tiga kali itu juga sunnah karena yang wajib itu sekali tok. Mendahulukan yang kanan mengakhirkan yang kiri itu juga sunnah. Mengusap seluruh kepala itu juga sunnah. Nyela-nyelani jenggot, yang punya jenggot panjang kalau pengen dapat kesunahan nalikane wudhu diselang-selani ya. Jadi cara nyela-nyelani itu dari sini, bukan dari sini, tapi dari belakang. Itu juga hukumnya sunnah. Tahlil asobek, nyela-nyelani tangan kados ngeten itu juga sunnah. Itu juga sunnah. Nyela-nyelani kaki ketika membasuh kaki, misal niki kaki ini jenengan nggih, di sela-selani jari ini. Cara nyela-nyelani niku pakai jari kiri. Ini nggih sesuai kanjeng Nabi jari kiri. Terus di sela-selani ngeten. Jadi nyela-nyelani itu dari bawah. Ya, kalau kita nggak dalam posisi duduk susah. Oke. Nah ini jenengan nek damel tempat wudhu kasih dudukan itu malah lebih enak. Ya kalau jenengan nyela-nyelani ngeten, ini kaki, jenengan sela-selani pakai jari ngeten, ya bisa saja. Dan itu sudah dapat kesunahan. Kalau tadi kan cara nyela-nyelani yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk
Dulu itu yang jadi rebutan adalah air bekas wudhunya Nabi. Air bekas wudhu itu bisa jadi obat. Bahkan kadang kiai-kiai zaman dia juga ada enten tiang jaluk ombo, omben-omben, ono cukup banyu ning tempat wudhu ning masjid atau musola. Karena itu air bekas wudhu. Dan air bekas wudhu adalah air yang ketika orang meminumnya dalam kondisi berdiri, hukumnya tidak makruh. Jadi wong ngombe ngadeg banyu zam-zam kali banyu bekas wudhu itu tidak makruh dalam kondisi nopo berdiri. Karena memang enten hadis. Terus membasuh tadi tiga. Telu. Sebenarnya ada lagi ini di antaranya nek kepingin nopo niku wudhu nek pakai bisa menghadap kiblat. Ya kalau settingan tempat wudhunya memudahkan kita menghadap kiblat. Kalau misal kok susah ya nggak masalah ya kalau misal susah. Kalau misal memungkinkan menghadap kiblat itu dapat kesunatan. Ini terkait wudhu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya nopo itu menghilangkan hadas besar, hadas mandi wajib dan juga nanti tayamum. Insya Allah nanti bertahap. Mungkin cara mensucikan najis, kemudian cara istinja pakai tisu yang benar itu berikut. Nanti Insya Allah kita bahas secara bertahap. Kalau gak ada niatan, ngaji masalah bab ibadah dulu lagi, membersihkan diri kita yang dohir dulu, ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kita pelajari, biar kita semakin mantap dengan cara ibadah yang kita lakukan. Mungkin enten pertanyaan, monggo mas. Kalau misalkan itu kan diterangkan kadang katanya ada yang suruh dari sini nanti netes ke sini. Tapi kalau diterangkan kebanyakan kan langsung dari sini, itu gimana? Jadi itu perkara sunahnya. Jadi membasuh tangan itu yang afdol dimulai dari ujung jari. Andai kan kok kemudian ada orang membasuhnya mulai dari siku ke ujung jari, itu nggak jadi masalah. Itu hanya masalah keutamaan. Sing utama niku ujung jari. Misal keran berarti dari ujung jari terus ke sini. Tapi kan kadang repot orang akan memilih dari nopo siku, itu nggak masalah. Itu hanya masalah nopo keutamaan Mas Budi. Jadi nggak masalah mas. Jadi orang wudhu dari nopo siku dulu sampai nopo ujung jari itu nggak jadi masalah. Oh iya tadi sempat kalau dados kepo tadi. Kenapa kok tadi kalau pesen nek iso dipunjuli, karena ngendikane Kanjeng Nabi sok niku Kanjeng Nabi ngertos iki umate taboten itu dari bekas wudhu, dari asar wudhu. Wong nek kulino wudhu berarti kan kulino sholat. Niku Kanjeng Nabi langsung kenal luwih kae umatku. Karena apa? Orang itu kalau wudhu, anggota yang biasa dibasuh ketika wudhu itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi nek jenengan yang dibasuh itu dipunjuli, maka cahayanya akan semakin panjang. Nek sering wudhu, sering sholat, berarti kan cahayanya akan semakin terang. Nek jarang wudhu, cahayanya kelip-kelip ngoten. Kok nek Kanjeng Nabi mirsani pas klip, pas mati kan ya ora kenal. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika ditanya, manusia itu kan yang akhirat wakil. Mulai zaman umatnya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Dari mana Kanjeng Nabi bisa kenal ini umatku ini enggak? Dari asar wudhu. Dari bekas nopo? Wudhu. Makanya wong sing sering wudhu, yo maknanya yo ora wudhu terus ora sholat, yo wudhu yo sak sholat. Wong nek sering wudhu itu nanti akan lebih mudah dikenali oleh Kanjeng Nabi. Ya termasuk orang yang punya koneksi secara batin. Orang yang punya koneksi secara batin kali Kanjeng Nabi itu kados nopo? Ya wong sing sering mau sholawat. Wong sing rasa seneng kali Kanjeng Nabi. Wong sing murid sunah-sunah Kanjeng Nabi. Niku orang yang terkoneksi secara batin dengan Kanjeng Nabi. Senajan orang tahu ketemu, niku kenal. Lah ngejang niku ning alam kubur ning akhirat. Jenengan itu ditangleti, kayak kenal iki ora. Jadi roe Kanjeng Nabi niku dihadirkan jenengan ditangleti.
kenal boten iki sinten. Senajan jenengan tidak pernah ketemu Nabi selama hidupnya, nek seneng Kanjeng Nabi, sering sholawat, murid-murid sunai Kanjeng Nabi, itu langsung kenal. Ada Muhammad ibnu Abdillah. Ngerti iki Kanjeng Nabi Muhammad putrane Sayyid Abdullah. Tapi nek wong ora tahu maca sholawat, ora seneng Kanjeng Nabi, kemudian tidak menghidup-hidupkan apa sunah-sunah Nabi, takon iki sapa ora kenal. Nalikane diperluke kuwi Kanjeng Nabi, makane kita termasuk bukti awake dhewe seneng Kanjeng Nabi niku ya nalikane teko bulan apa niki Maulid niku kon ngata-ngata kudu bunga. Ngata-ngataken apa sholawat, memupuk kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi. Ane bulan Maulid yo nek iso tiap bengi mulut gayo maca napa Maulid. Wis sedurunge ngaji misal sedurunge ngaji Maulidan tak ketan sedelo utawa halutian tak dulu terus. Ya sebagai penghormatan bahwa Maulid itu ada gawe besar. Cara ngendikane guru kula bab niku ana gawe gedhe yaitu Maulid Nabi. Mari beliau itu nanti diaturi kan ngakiti rencana kula ajeng nikah bulan Maulid minta diakitkan beliau bukan kerja orang lah beda kepingin nikah sesuai sedurunge Maulid atau sak badani Maulid lain cuma Maulid ya. Jadi beliau itu saking menganggap bahwa Maulid itu bulan yang besar gawe gede terus di antaranya Maulid asharul wudhu niku nanti akan nampak betul nalikane besok di akhirat. Itu sing mencorong itu wong sing senengane napa? Makane kok ana wong kok dhaiful wudhu, melanggengkan wudhunya selalu dalam kondisi pengen suci terus, itu keren. Batal terus wudhu batal wudhu. Biasanya yang punya komitmen pengen dhaiful wudhu itu biasanya dicoba di awal-awal lagi baru wudhu mentut. Tapi nek ceritanya orang-orang yang sudah melakukan dhaiful wudhu itu kemudian kayak itu jarang batalnya, jarang mentute, jarang batal. Jadi nek wis wudhu niku sucinya itu cukup bertahan lama. Orang yang sudah melatih betul dhaiful wudhu dalam kondisi suci. Terus wau Mas Widi, terus tidak menjadi masalah ketika orang membasuh tangan atau kaki dari atas ke bawah. Meskipun ya yang baik itu dari ujung jari sampai siku. Kaki pun demikian, minal qadam ilal ka'bah, dari bawah ke atas. Tapi nek napa niku keran kan susah kan nggih, umune sikil, kudune sikile diangkat terus kelapakane baru sampai nopo mata kaki. Win enten pertanyaan malih terkait bab wudu. Oke, monggo Pak tulis. Oke, tiang tatunan. Tiang tatunan niku nek tatune model ning jero kulit, Pak. Niku wudune tetap sah. Oke, jadi tatonan, terlepas hukum tatonan dosa, ya kan? Tapi ketika tatone itu tidak menghalangi nopo sampainya air ke nopo kulit, itu tetap wudune nopo sah. Wudunya tetap sah. Dan tidak perlu terus tatone nopo niku diogrek-ogrek diulangi, nggak harus. Oke. Terus itu dua hal yang berbeda. Artinya kalau orang dalam kondisi tubuhnya bagian anggota wudhunya itu tatunan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah niku nek tatune kados tatu niku lho templekan, terus templekane niku menghalangi sampainya air ke kulit, lah itu jadi problem. Termasuk problem malih nalikane ana wong memutuskan diri rambutnya digawe niku lho reggae, ngertos nggih? Nanti rambutnya digawe reggae, gimbal, tapi sengaja, bukan dengan sendirinya. Itu nanti repotnya ketika mandi. Wong nek mandi itu kan semua rambutnya, kulit-kulit yang di bawah rambut itu harus kena air semua. Lah kok nek rambutnya digawe reggae terus mencegah
menjaga air itu sampai rata kena rambut dan kena kulit itu wajib diudari regli. Tapi nek ngomong gimbal dengan sendirinya itu nanti angsal keringanan. Jadi angsal keringanan. Tapi kalau dibikin gimbal ya terus regi-regi itu nanti jadi masalah. Terus buatan apa-apa Pak Turis, wong tatunan wudunya tetap sah. Asal tadi, mau tatunan kan wis mlebet jerone kulit kan, gambari kan, itu tetap wudunya hukum sah. Yang enggak ya jadi masalah nek tatune templean itu lho Pak, templean kados terus menghalangi sampainya air ke kulit itu nanti jadi masalah. Terus nggak apa-apa yang tatunan, tetap hukum wudunya nopo. Enten malih pun cekap ya, mungkin ajeng tanggal insyaallah di pertemuan selanjutnya mungkin mawon enten manfaatipun nggih. Al-Fatihah.